Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana mengalihkan dan membagi. Ada yang masih ingat bagaimana cara mengalihkan? Perhatikan contoh, ya, perhatikan contoh itu. Yang nomor A, 1/3 kali 1/2 itu sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 2 sama dengan 6 atau 1/6. Nah, di paling belakang itu kalau kalian perhatikan di situ tertuliskan 2 kali 1/2 kali 3, itu mestinya 1 kali 1. Nah, itu 1 kali 1 per 2 kali 3. Jadi pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Secara umum semuanya begitu. Nah, bagaimana kalau pecahannya campuran? Misalkan 2, 3/4. Jadi jadikan pecahan biasa dulu sehingga nanti hanya ada pembilang dan penyebut. Kalau sudah ada pembilang dan penyebut, maka tinggal mengalihkan saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Baik, sekarang itu kesimpulannya sudah ada di situ, bisa kalian baca. Sekarang tolong yang bawah, dari kesimpulan itu, yang bawah ini, dari kesimpulan itu, karena ini ada kesalahan ketik, ya, maka ini saya jelaskan. Untuk B sama dengan 1 diperoleh A/1 kali C/D. Nah, jika D-nya sama dengan 1 dari kesimpulan ini, D-nya tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Andaikan B sama dengan 1, ini andaikan B sama dengan 1, maka soalnya menjadi A/1 kali C/D. Berarti nanti A kali C, terus yang bawah ini bukan B kali D, tapi 1 kali D sama dengan D. Ya, 1 kali D sama dengan D. Atau ini jadi A kali C/D. Ini sama dengan AC/D. Begitu. Ya, jadi A kali, terus kesimpulan ini, kesimpulannya jadi A kali C/D sama dengan AC/D. Di mana A itu dianggap sebagai bilangan utuh. Jadi kalau bilangan utuh itu artinya per 1, seperti ini. Ya, kalau utuh itu artinya per 1. Itu sama dengan dikalikan dengan pembilang, dianggap sebagai pembilangan bilangan utuhnya, sehingga A cukup dikalikan dengan C, kemudian D-nya itu dikalikan dengan 1, seperti contoh di atasnya tadi. Oke. Yang berikut bagaimana kita membagi? Ya. Kita kembali kepada contoh yang di depan tadi untuk perkalian. 2/3 kali 3/2 itu sama dengan 2 kali 3 per 3 kali 2 sama dengan 6/6 sama dengan 1. Nah, ini. Sehingga 2/3 kali 3/2 sama dengan 1. Kalau 1 dibagi 2/3, kebalikannya, sama dengan berapa? Sama dengan 3/2. 1 dibagi 3/2. Atau yang bawahnya nanti lebih jelas. 5 kali 1/3 itu sama dengan tadi di penjelasan 5 kali 1/3. Kalau 5 dibagi 3 berapa? 5 dibagi 3 jadi 5/3. Ya, 5 dibagi 3 5/3. Nah, kalian tentu masih ingat pelajaran di SD. Terlepas dari itu semua, di SD misalkan begini. Ini tak tabrak karena tempatnya tidak ada. 2/3 dibagi misalkan 4/5 sama dengan berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Di SD kalian sudah diajar bentuk ini
diubah ke dalam bentuk perkalian dengan membalik pembaginya. Sehingga ini kalau saya tuliskan di atas karena tempatnya nggak cukup. Jadi 2/3 kali 5/4. Sehingga sama dengan berapa? 2 kali 3, 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 4 sama dengan 12. Sehingga 2/3 dibagi 4/5 itu sama dengan 2/3 kali 5/4 sama dengan 10/12. Jadi mudah sekali sebenarnya. Bagaimana kalau pecahan campuran dijadikan pecahan biasa? Sehingga setiap bentuk pembagian seperti ini kalian bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk perkalian seperti ini sehingga tidak sulit sama sekali. Oke. Sekarang bagaimana kalau desimal? Nah, kalau desimal kalau kalian mengalihkan, masih ingat? Nah, kalian bisa mengalihkan susun ke bawah seperti ini. Nah, mengalihkan susun ke bawah seperti ini. Kalian bisa tulis sekalian dengan komanya, boleh tidak. Tetapi nanti kalau misalkan begini, kalau ada bilangan dengan 1 desimal, ya 1 desimal itu ada 1 angka di belakang koma, dikalikan dengan bilangan dengan 2 desimal, artinya 2 angka di belakang koma, maka hasilnya nanti adalah bilangan yang desimalnya 3. Jadi bilangan desimalnya 1 dikalikan dengan bilangan desimalnya 2, nanti ada bilangan dengan desimal 3, desimalnya ditambahkan. Nah, ini seperti contoh di atas ini. Ini 2,83 kali 1,6. 2,83 itu 2 angka di belakang koma. Kemudian 1,6 itu 1 angka di belakang koma. Hasilnya 3 angka di belakang koma. Nah, terus bilangannya bagaimana? Bilangannya adalah hasil kali 283 kali 1,6 dibuat dengan susun ke bawah. Nah, sekarang bagaimana dengan pembagiannya? Bagaimana cara membaginya? Ya, ini masih bentuk perkalian. Nah, ini contoh yang pembagian. Ya. Ini contoh soal pembagian. Bagaimana kita bisa membagi? Kita lewati sampai sini aja, ya. Kita lewati di sini. Atau ini. Saya coba untuk menjelaskan yang pembagian karena di sini tadi pembagian ini bentuknya pangkat perkalian, ya. Saya lupa ini. Nah, bagaimana kalau pembagian? Ini contoh aja ini. 13,5 dibagi, atau saya buatkan contoh yang sederhana saja. Misalkan 7,5 dibagi dengan 2,5. 7,5 dibagi 2,5. Ini kan sama saja dengan ini cara yang paling gampang menurut saya. 75/10 dibagi dengan 25, ini berarti per 10 per 10. Nah, per 10 ini akan sama saja dengan 75/10 dibagi ini yang biasa ini 25/10. Tadi di penjelasan tadi yang sebelumnya, kalau ada bentuk pembagian seperti ini, maka kalian bisa mengubah jadi perkalian. Jadi 75/10 kali 10/75 sama dengan 75 dibagi, atau 750 dibagi 250. 750 bagi 250 sama dengan berapa? Nanti akan sama dengan 3. Nanti mudah sekali. Oke. Nah, ini kalau pecahnya campuran, ini campur-campur maksudnya ada penyuplahan, ada pengurangan dan seterusnya, ya.
Bagaimana kita bisa menghitung? Ini tolong dicoba dikerjakan pelan-pelan. Ini nggak usah dikumpulkan, tapi kamu harus mengerjakan ya, supaya kamu tahu sudah bisa apa belum. Ini untuk yang ini nggak perlu dikumpulkan ya, nggak perlu kirim. Kamu cukup belajar saja, dikenakan untuk belajar. Kalau ada kesulitan kalian tanya, kalian bisa WA ke saya. Tapi tolong kalau tanya lewatnya grup, biar nanti semua saya bisa menjelaskan, tidak satu orang saya jelaskan satu persatu, tidak, tapi saya jelaskan di grup saja ya. Ini contoh soalnya dan seterusnya ya. Kalian bisa mencoba untuk belajar ya. Oke anak-anak, sementara sampai di sini dulu. Tolong kalau ada kesulitan kalian bisa bertanya lewat WA saja ya. Jadi ditonton ini, tolong jangan lupa di subscribe ya, karena ini nanti sampai April kira-kira kita menggunakan cara seperti ini. Saya sengaja menggunakan video biar filenya selalu tersimpan. Kalian bisa buka channel saya sewaktu-waktu sehingga kalian bisa membuka. Kalau misalkan tugas mana yang belum dikerjakan, misalkan tugasnya di video, kalian kan bisa langsung buka videonya lagi, supaya tidak tanya ke sana kemari. Karena kasusnya untuk mata pelajaran yang lain yang tidak menggunakan video, itu tugasnya ditulis lewat WA. Pada saat kalian belum mengerjakan, maka mencari lagi susah. Makanya saya sudah selalu berusaha untuk menggunakan video ini. Tolong di subscribe sehingga saya kalau meluncurkan, setiap saya mengunggah video pembelajaran, kalian sudah dapat notifikasinya. Ada pemberitahuan, kalian bisa buka, oh Pak Rio sudah mengunggah video baru, apa ini lah gitu ya. Ini tujuannya untuk itu, bukan untuk yang lain-lain. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan tolong WA saya, yang kurang jelas yang mana ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.